Dan untuk membahas terkait dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kita akan berbincang bersama dengan pegiat anti korupsi Saur Siagian. Selamat sore, Pak Saur. Pak Saur, selamat sore. Pak Saur, kita tahu bahwasannya... Selamat sore. Baik, Pak Saur, terkait dengan gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto yang tak diterima, lalu kemudian Hasto juga sempat mangkir saat dipanggil oleh penyidik KPK dan saat ini sudah resmi ditahan. Bagaimana nih pandangan Anda terkait dengan kasus suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikannya yang menjerat Hasto saat ini? Kalau kita lihat rangkaian peristiwa, kemudian penetapan tersangka saudara Hasto, dan mereka kemudian melakukan gugatan pra-peradilan dan pra-peradilannya tidak diterima. Kemudian KPK segera memeriksa dan menahan. Menurut saya Mbak Nisrina, kalau kita lihat rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK, bahkan kalau kita mencoba mengingat kembali sidang pra-peradilan, kalau saya sih mengatakan sesungguhnya biarpun ini menguji formilnya saja, kalau kan menguji apakah dua barang bukti sudah cukup, dan menurut saya kan KPK sudah menunjukkan hampir 153 barang bukti berserta dengan 6 saksi ahli. Menurut saya sudah lebih cukup. Kalau bahasa saya ini sesungguhnya setengah peradilan ini sudah berjalan. Dan kalau analisis hukum biasanya dalam beberapa waktu kemudian ini kasus akan segera dilimpahkan ke pengadilan, Mbak Nisrina. Baik, Anda melihat bahwasannya ini sebetulnya memenuhi dan bahkan sebentar lagi ini kemudian akan dilimpahkan pengadilan. Lantas bagaimana tanggapan Anda atau penilaian Anda terkait dengan tim hukum PDIP yang justru menyebut bahwasannya tidak ada urgensi bagi KPK untuk menahan Hasto? Nah, di KUHP kan yang menentukan seseorang untuk tersangka ditahan adalah hak subjektif daripada penyidik. Dalam hal ini jangan sampai mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti atau melakukan pelarian. Saya kira KPK cukup proporsional. Yang kita sangat sesalkan adalah bahwa ketika seseorang kan dijerat atas pribadinya. Nah, mengapa misalnya tim kuasa hukum atau PDIP menarik ke partai? Terlebih misalnya ada surat yang dikeluarkan ketua umum daripada partai tersebut untuk melarang kader atau kepala daerah yang terpilih untuk melakukan agenda pemerintah. Dalam konteks ini adalah melakukan retret. Nah, kita minta sesungguhnya ketua partai itu menyadari fungsinya, bahwa seorang kepala daerah yang andaikan pun itu dicalonkan oleh partai, yang mengantar mereka untuk menjadi kepala daerah itu bukan partai, tapi ada daulat rakyat yang diserahkan suaranya di bilik partai atau di bilik pemilihan umum, sehingga ini mencederai demokrasi, ini mengangkangi daulat rakyat yang diserahkan kepada kepada kepala daerah yang terpilih tersebut. Dan kalau kita lihat kan ada tuduhan-tuduhan yang diarahkan politik. Nah, kalau hukum kan tidak bisa melihat seperti itu. Jadi ini kan bisa tuduhan kepada pemerintah siapakah, ini kan tuduhan-tuduhan membuat jadi situasi keamanan kacau. Jadi coba bayangkan itu yang kita catat, bahwa orang atau seseorang, apakah dia kepala daerah atau wakil kepala daerah, misalnya salah satu kepala daerahnya dari partai lain, dan andaikan wakilnya misalnya dari partai PDIP, nah bagaimana mereka menyikapi soal program yang dilakukan oleh pemerintah untuk satu visi. Nah, oleh karena itu yang tepat adalah ini sudah berproses di pengadilan, tuduhan-tuduhan yang bahasa politik itu
bertaruhlah di pengadilan, bantai dalam hal ini jaksa penuntut umum yang mewakili KPK, bahwa apa yang mereka tuduh itu politik itu sekarang ranahnya adalah di pengadilan. Semua jurus-jurus yang alasan-alasan hukum cerdas kemudian tidak lagi dibuat yang bisa katakanlah memprovokasi masyarakat sehingga situasi masyarakat itu tidak kondusif, Mbak Nisrina. Oke, ya, menjawab terkait dengan saat ini yang berjalan di kubu PDIP sendiri, sebetulnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari kader PDIP ataupun juga kuasa hukum dari Hasto sendiri, namun memang belum ada respon untuk bisa berdialog bersama kami di Berita Satu Sore pada hari ini. Dan melanjutkan kembali Pak Saur, bahwasannya artinya ini sudah tidak ada gunanya untuk memprovokasi, menuduh bahwasannya KPK mempolitisasi kasus Hasto ini karena sudah berproses dan sebaiknya hanya dibuktikan saja di pengadilan begitu. Lantas bagaimana juga tanggapan Anda dengan penangguhan penahanan yang kemudian diajukan kubu Hasto kepada KPK? Bisakah hal ini dikabulkan oleh KPK? Di samping sejarah di tahanan KPK adalah relatif bisa dibilang jarang ya. Dan kalau kita lihat kan saudara tersangka ini kan terus melakukan perlawanan. Nah, menurut saya adalah karena ini due process of law dalam rangka penegakan hukum, di mana selalu didorong supaya nanti kelak peradilannya itu cepat, murah dan efisien. Mestinya fokus sekarang bagaimana memperkuat bukti-bukti tuduhan yang politik tersebut, karena di pengadilan itu nanti telanjang terbuka untuk umum. Itulah mimbar yang paling sakral, kemudian untuk pertaruhan tuduhan-tuduhan. Nah, kalau itu kemudian dilakukan di masyarakat lagi, padahal ini bukan lagi soal kampanye, tapi sudah due process of law, mari fokus sekarang bagaimana mempersiapkan alasan-alasan hukum yang kuat. Jadi saya kira KPK yang dalam hal ini penyidik yang lebih tahu apakah ini ditangguhkan atau tidak ditangguhkan. Dan menurut saya, karena memang berkasnya relatif sudah cukup bukti yang kuat, nah saya kira tidak lama lagi ini tersangka akan disidangkan di pengadilan, Mbak Nisrina. Baik, dan selain juga penangguhan penahanan, dari pihak kubu Hasto juga kembali mengajukan pra peradilan jilid 2. Nah, Anda melihat bagaimana ini nasibnya, dan juga sebetulnya apa sih yang harus nantinya dilakukan ataupun dipersiapkan oleh KPK untuk bisa menghadapi gugatan jilid 2 ini pasca ditahannya Hasto Kristianto, Pak Saur? Mbak Nisrina, kan dari awal kawan-kawan ini tidak mengakui putusan yang dibilang bahwa hakim tidak jujur, yang menurut saya tidak tepat. Ini kan sama punya kekuatan, apakah ditolak atau peradilannya tidak diterima. Nah, oleh karena itu menurut saya waktu itu kan mereka tidak mengakui putusan tersebut. Namun ternyata kuasa hukumnya juga atau Hasto sendiri malah melakukan lagi 2 pra peradilan. Di sisi lain ditolak, tapi di sisi lain mereka juga melaksanakan apa putusan daripada pengadilan. Nah, silakan saja, tentu hak mereka. Namun kalau kita melihat karena relatif kasusnya sudah sangat terbuka, dengan berkas segera dilimpahkan ke pengadilan, dengan sendirinya pra peradilan tersebut akan gugur dengan sendirinya. Namun juga KPK juga mengatakan karena memang sudah DI bahwa tim biro hukum mereka juga telah siap untuk menghadapi pra peradilan yang diajukan oleh saudara Hasto sendiri, Mbak Nisrina. Baik, ya itu hal lain. Lantas sebetulnya yang menjadi penting begitu, apakah dengan ditahannya Hasto akan semakin membuat terang kasus suap yang menjerat buronan Harun Masiku, termasuk juga titik terang keberadaannya, dan menurut Anda ini bagaimana, Pak Saur? Biasanya kalau kita lihat dari penyidik dengan segera ditahan, kayak kemarin misalnya dipanggil, kemudian dia tidak memenuhi panggilan tersebut,
bahkan panggilan yang kedua ini kemudian melakukan orasi-orasi sendiri, ini kan juga bisa menghambat proses penyidikan di mana KUHAP mendorong supaya lebih cepat. Nah, dengan tersangka ini ditahan, ini juga membuat proses peradilannya atau penyidikannya akan lebih cepat, efisien dan efektif gitu loh Pak Bisrina. Jadi artinya kita tunggu saja nanti seperti apa, tapi diharapkan sebetulnya kubu Hasso ini lebih fokus kepada pengadilan yang nanti akan dihadapi begitu ya. Baik, terima kasih pegiat anti korupsi Pak Saur Siagian sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Sore. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali Pak.